Selamat datang di dunia novel. Episode 6240, Mengunci Mata Chu Feng. Chu Feng awalnya ingin bertanya lebih jauh, tapi Jie Shenxian memasuki kondisi penyembuhan yang serius. Chu Feng tidak punya pilihan selain berkonsentrasi pada perjalanannya. Pada saat yang sama, dalam formasi pengamatan Istana Suci Tujuh Alam, semua tetua tingkat suci berkumpul di sini, termasuk penguasa klan Ling. Mereka dengan hati-hati mengamati segala arah Istana Suci Tujuh Alam, mencari keberadaan Chu Feng, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Pernahkah kamu melihat dengan jelas, apakah itu benar-benar Chu Feng? Penguasa keluarga Ling agak sulit dipercaya. Meski formasinya tidak rusak, menurut apa yang dikatakan para tetua, Chu Feng sudah pasti siap menghadapi serangan ini. Tidak mungkin salah, itu Chu Feng. Ada juga kucing tua yang mengikuti. Kucing tua itulah yang bergerak. Menurut umpan balik dari formasi, serangan kucing tua itu telah mencapai tingkat dewa kelas 5. Tetapi penguasa istana berkata bahwa meskipun dewa kelas 5 datang menyerang, formasi istana kita dapat menahannya. Tapi Chu Feng dan kucing tua itu lolos. Memang ada seseorang di belakang Chu Feng. Pantas saja dia telah menerima begitu banyak manfaat di dunia seni bela diri. Bahkan lautan pembunuhan kuno pun dirusak olehnya. Saya tidak tahu manfaat apa yang didapatnya darinya. Ini bukan kabar baik bagi Istana Suci Tujuh Alam kita. Jika kita meninggalkan formasi pelindung, kecuali penguasa istana, aku khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawan kucing tua itu. Tidak hanya kucing tua, Chu Feng sendiri juga memiliki harta karun. Kekuatan formasi yang dipancarkan harta karun itu sangat kuat, seolah-olah secara khusus dapat menahan formasi pertahanan klan kita. Dengan kekuatan formasi itu, mungkin dia benar-benar punya cara untuk menerobos. Beberapa tetua tingkat suci berkeringat banyak. Mereka bertanggung jawab menjaga formasi dan melihat Chu Feng dan kucing tua dengan mata kepala sendiri melalui formasi. Saat Chu Feng terjebak, mereka segera memimpin pasukan untuk mengejarnya, namun mereka melihat Chu Feng pergi. Tidak mengetahui kebenarannya, mereka secara alami merasa bahwa Chu Feng sangat merepotkan. Setelah mendengar cerita dari para tetua tingkat suci ini, penguasa klan Ling dan tetua tingkat suci lainnya juga tampak gelisah. Untungnya, penguasa istana akan segera kembali. Penguasa klan Ling melihat ke arah zaman para dewa dengan mengamati formasi. Di zaman para dewa, setelah pertama kali disegel, dupa formasi besar muncul. Meskipun dupa diubah oleh formasi, dupa itu tampak hidup dan dalam keadaan terbakar. Awalnya wewangian lengkap, tapi sekarang sudah habis. Orang-orang berspekulasi bahwa ketika dupa dibakar, zaman dewa akan terbuka segelnya. Di zaman dewa, manusia bisa keluar secara alami. Tuan istana, haruskah Anda mampu menangkap kekuatan zaman para dewa? Ketika masalah ini disebutkan, kegelisahan di wajah para tetua tingkat suci akhirnya mereda. Meskipun zaman para dewa ditutup, ia memiliki cermin besar. Langit berbintang terpantul di cermin, dan Anda dapat melihat bintang-bintang mewakili yang kuat dalam saling mengejar. Jie Tianran, sebaliknya, telah berada di posisi terdepan sejak awal dan selalu mempertahankan keunggulan. Jika mereka benar-benar bersaing memperebutkan kekuasaan di zaman para dewa, maka orang yang paling mungkin memperoleh kekuatan itu tidak lain adalah Jie Tianran. Chu Feng mendesak perahu bambu dan bergegas menuju ke arah Tianhe garis darah. Namun tujuh alam Tianhe sangat besar, dan zaman para dewa kebetulan berada dalam zaman para dewa. Chu Feng kebetulan melewati lokasi zaman para dewa, dan secara alami memperhatikan perubahan di zaman para dewa. Apakah segelnya akan segera dibuka? Chu Feng menghela nafas. Chu Feng,
Menurutmu apakah Jie Tianran akan mendapatkan kekuatan di zaman para dewa? Egi bertanya. Dia seharusnya mendapat manfaat, tapi dia tidak akan mendapatkan kekuatan itu. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Egi bertanya. Apakah kamu lupa ramalan zaman dewa? Sudah jelas dinyatakan bahwa dia adalah seorang junior. Kata Chu Feng. Kamu percaya pada ramalan lagi, bukankah kamu terlalu percaya pada hal ini? Egi bertanya. Oke, tentu saja kamu harus percaya. Bagaimanapun, ini bermanfaat bagiku. Chu Feng mengatakan ini, tetapi berbalik dan melihat ke arah Ji Shanxian. Karena Chu Feng menemukan bahwa Ji Shanxian yang awalnya fokus pada penyembuhan alam bumi kini melihat ke arah zaman para dewa. Dia hanya pernah mendengar tentang zaman para dewa sebelumnya, tetapi sekarang sudah dekat, dia tentu saja sangat penasaran dengan zaman para dewa yang legendaris ini. Senior, apakah kamu tahu tingkat kultivasi Jie Tianran? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu. Bagaimana kita bisa menilai melalui formasi bahwa dia sangat kuat sekarang? Tanya Chu Feng. Formasi pelindung itu ditinggalkan oleh nenek moyang saya di Istana Suci Tujuh Alam, meskipun formasi itu diaktifkan oleh harta karun kuno. Tapi sejauh yang saya tahu, jaminan kekuatan dari formasi besar itu hanya bisa melawan dewa kelas 5. Batas atas tergantung pada kemampuan orang yang menguasai formasi besar itu. Saat ketua istana sebelumnya masih hidup, formasinya selalu dalam keadaan mampu menahan dewa kelas 5. Terus terang, kemampuan ketua istana sebelumnya hanya bisa seperti ini. Tapi itu normal. Nenek moyang menikmati manfaat dari zaman awal. Sekalipun energi dunia seni bela diri saat ini lemah, mereka masih bisa mendapatkan barang budidaya dari harta sisa zaman kuno. Tetapi harta karun itu terbatas. Jika mereka menggunakannya, generasi mendatang tidak akan berguna. Ini pula yang menjadi alasan mengapa orang dewasa di masa-masa awal lebih unggul dari keturunan generasi kita. Benarkah bakat orang-orang dewasa di masa-masa awal itu lebih kuat dari kita? Menurut saya, belum tentu. Tetapi apakah itu seni bela diri atau kehidupan biasa? Keberuntungan sangat diperlukan. Itu bahkan merupakan bagian yang paling penting. Sama seperti reinkarnasi juga merupakan metafisika. Kalau harus kukatakan, bakat kita lebih baik dari orang biasa, bukankah itu juga takdir kita? Mendengar ini, Chu Feng mau tidak mau setuju. Kata-kata senior masuk akal. Alasan mengapa Chu Feng setuju adalah karena Chu Feng percaya bahwa meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, dia merasa keberuntungannya sangat baik. Jika tidak, dia tidak akan menemukan begitu banyak peluang. Singkatnya, setelah orang-orang dewasa dari era awal pergi, formasi hanya dapat dipertahankan pada level minimum. Dan tingkat budidaya binatang suci kuno itu kebetulan adalah dewa kelas 5. Tapi dia sepenuhnya terjebak oleh formasi. Terlihat bahwa di bawah kendali Jie Tianran, formasi penjaga telah melampaui level minimum dan telah ditingkatkan. Ini adalah perwujudan dari kemampuannya. Senior, maksudmu tingkat budidaya Jie Tianran telah melampaui naga langit kelas 5 dan mungkin telah mencapai naga langit kelas 6? Tanya Chu Feng. Misalnya, meskipun budidaya Anda sekarang terbatas, kemampuan Anda luar biasa. Anda dapat memodifikasi diagram formasi yang disediakan oleh binatang suci kuno yang merupakan buktinya. Tapi menurutku tingkat kultivasi Jie Tianran seharusnya tidak lemah, kan? Pokoknya hati-hati dan jangan meremehkan musuh. Misalnya, jika kamu masuk ke Istana Suci Tujuh Alam kali ini, jika bukan karena aku, kamu akan terjebak. Senior, saya mendengar bahwa ada tokoh tingkat leluhur dari era awal yang duduk di Istana Suci Tujuh Alam. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah? Tanya Chu Feng.
Namun untuk pertanyaan ini, Jie Shenxian tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, konsentrasilah pada perjalananmu. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan melanjutkan penyembuhan. Dalam keputusasaan, Chu Feng tidak punya pilihan selain berkonsentrasi mengemudikan perahu bambu. Meski perahu bambu ini sangat cepat, namun cukup merepotkan untuk memindahkannya. Bahkan Chu Feng harus lebih berhati-hati. Jika itu orang lain, bahkan Chu Feng, seorang spiritualis dunia naga sejati kelas 1, saya khawatir dia tidak akan bisa memindahkan perahu bambu ini. Chu Feng, bisakah besi hitam itu digunakan olehmu? Egi bertanya. Belum jelas, ayo coba lagi. Tapi menurutku itu bukan masalah besar. Jika kekuatan dari potongan besi hitam itu tidak dapat saya gunakan, maka saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan bahan yang sesuai di dunia seni bela diri saat ini, dan saya tidak punya pilihan selain pergi ke Tianhe ke-9. Chu Feng menghela nafas. Setelah mendengar begitu banyak cerita orang, Chu Feng menjadi semakin merindukan Tianhe ke-9. Tapi apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa dia, yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh Istana Suci 7 Alam, terkunci dengan 2 mata saat ini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.